Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok jiwa akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul asuhan keperawatan dengan kasus halusinasi pendengaran. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Ari Batanisa, yang kedua ada Ayu Pratiwi, yang ketiga Khairunisa, dan yang keempat Sylvia Yulandari. Materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Khairunisa. Khairunisa, dipersilakan. Terima kasih Silvi. Di sini saya akan menjelaskan definisi halusinasi. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghidupan tanpa adanya stimulus nyata. Itu menurut Galia tahun 2014. Selain itu, halusinasi adalah gangguan persepsi tentang suatu objek atau gambaran dan pikiran yang sering terjadi tanpa adanya rangsangan dari luar yang dapat meliputi semua sistem penginderaan itu menurut Dalami dan Ermawati dan kawan-kawan tahun 2014. Etiologi dari halusinasi itu ada faktor predisposisi. Menurut Joseph 2010, faktor predisposisi klien dengan halusinasi itu ada satu, faktor perkembangan. Faktor perkembangan ini, tugas perkembangan klien terganggu. Misalnya rendahnya kontrol dan kehangatan keluarga menyebabkan klien tidak mampu mandiri sejak kecil. Yang kedua itu ada faktor sosiokultural. Seseorang yang merasa tidak diterima di lingkungannya sejak bayi akan merasa disingkirkan. Yang ketiga ada faktor biologis. Faktor biologis itu adanya stres yang berlebihan yang dialami seseorang, maka di dalam tubuh akan dihasilkan suatu zat yang dapat bersifat halusinogenik neurokimia. Yang keempat itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu tipe kepribadian lemah dan tidak bertanggung jawab, mudah terjerumus pada penyalahgunaan zat adiktif. Faktor presipitasi itu ada perilaku. Halusinasi dapat dilihat dari 5 dimensi, yaitu dimensi fisik. Dimensi fisik ini itu halusinasi dapat ditimbulkan oleh beberapa kondisi fisik seperti kelelahan yang luar biasa. Yang kedua ada dimensi emosional. Dimensi emosional ini perasaan cemas yang berlebihan atas dasar masalah yang tidak dapat diatasi. Yang ketiga itu dimensi intelektual. Dimensi intelektual ini perasaan cemas yang berlebihan dalam dimensi intelektual ini menerangkan bahwa individu dengan halusinasi merupakan usaha dari ego sendiri untuk melawan impuls yang menekan. Yang keempat itu adalah dimensi sosial. Dimensi sosial itu klien mengalami gangguan interaksi sosial dari fase awal dan comforting. Klien menganggap bahwa hidup bersosialisasi di alam nyata sangat membahayakan. Yang kelima itu ada dimensi spiritual. Secara spiritual, klien halusinasi mulai dengan kehampaan hidup, rutinitas tidak bermakna, hilangnya aktivitas ibadah dan jarang berupaya secara spiritual untuk menyucikan diri. Selanjutnya ada tahapan halusinasi. Tahap 1, halusinasi bersifat menyenangkan. Tingkat ansietas pasien sedang. Pada tahap ini halusinasi secara umum menyenangkan. Tahap 2, halusinasi bersifat menyalahkan. Pasien mengalami ansietas tingkat berat dan halusinasi bersifat menjijikan untuk pasien. Tahap ketiga itu pada tahap ini halusinasi mulai mengendalikan perilaku pasien. Pasien berada pada tingkat ansietas berat. Pengalaman sensori menjadi menguasai pasien. Tahap 4, halusinasi pada saat ini sudah sangat menakutkan dan tingkat ansietas berada pada tingkat panik. Secara umum halusinasi menjadi lebih rumit dan saling terkait dengan delusi. Adapun manifestasi klinis menurut halusinasi pendengaran, yang pertama, data subjektif itu mendengar sesuatu menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Mendengar suara atau bunyi, mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap, mendengar seseorang yang sudah meninggal, mendengar suara yang mengancam diri klien atau orang lain yang membahayakan. Data objektif itu mengarahkan telinga pada sumber suara, bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, menutup telinga, mulut komat-kamit, ada gerakan tangan. Kalau yang halusinasi penglihatan itu data subjektifnya melihat orang yang sudah meninggal, melihat makhluk tertentu, melihat bayangan, melihat sesuatu yang menakutkan, melihat cahaya yang sangat terang. Data objektifnya tatapan mata pada tempat tertentu, menunjuk ke arah tertentu, ketakutan pada objek yang dilihat. Halusinasi penghidu data subjektifnya itu mencium sesuatu seperti bau mayat, darah, bayi, fase, bau masakan, dan parfum yang menyengat. Dan klien mengatakan sering mencium bau sesuatu. Data objektifnya itu ekspresi wajah seperti sedang mencium, adanya gerakan cuping hidung, mengarahkan hidung tepat pada tempat tertentu.
Halusinasi peraba, data subjektifnya, klien mengatakan seperti ada sesuatu di tubuhnya, merasakan ada sesuatu di tubuhnya, merasakan ada sesuatu di bawah kulit, merasakan sangat panas atau dingin, merasakan tersengat aliran listrik. Data objektifnya mengusap dan menggaruk kulit, meraba permukaan kulit, menggerak-gerakan badannya, memegangi terus area tertentu. Halusinasi pengecap, data subjektifnya merasakan seperti sedang makan sesuatu, merasakan ada yang dikunyah di mulutnya. Data objektifnya seperti mengecap sesuatu, mulut seperti mengunyah, meludah, atau muntah. Halusinasi kinestetik dan kinestetik, data subjektifnya klien mengatakan tubuhnya tidak ada fungsinya, merasakan tidak ada denyut jantung, perasaan tubuhnya melayang-layang. Data objektifnya klien menatap dan melihat tubuhnya sendiri, klien memegangi tubuhnya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aribata Nisa. Terima kasih Nisa atas penjelasannya. Lanjutkan oleh Aribata, silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu rentang respon. Rentang respon di sini dari respon adaptif sampai respon maladaptif. Di antaranya untuk respon adaptif, yang pertama ada pikiran logis, persepsi akurat, emosi konsisten, perilaku sosial, hubungan sosial. Lalu untuk di bagian tengah ada pikiran terkadang menyimpang, ilusi, emosional berlebihan, perilaku ganjil, menarik diri. Lalu untuk di respon maladaptif, ada kelainan pikiran, halusinasi, tidak mampu mengatur emosi, ketidakteraturan, dan isolasi sosial. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada halusinasi pendengaran atau bisa disebut auditory, lalu ada halusinasi penglihatan, visual, halusinasi penciuman, olfactory, halusinasi pengecapan, gustatory, lalu ada halusinasi perabaan atau taktil, dan yang terakhir ada halusinasi sinestetik. Selanjutnya, mekanisme coping. Menurut Dallamy dan kawan-kawan tahun 2014, mekanisme coping adalah perilaku yang mewakili upaya untuk melindungi diri sendiri dari pengalaman yang menakutkan berhubungan dengan respon neurobiologi maladaptif meliputi regresi, menghindari stres, kecemasan, dan menampilkan perilaku kembali seperti apa perilaku perkembangan anak. Lalu ada proyeksi, keinginan yang tidak dapat ditoleransi, mencurahkan emosi pada orang lain karena kesalahan yang dilakukan diri sendiri, menarik diri. Lalu reaksi yang ditampilkan dapat berupa reaksi fisik maupun psikologis. Selanjutnya, pohon masalah. Pohon masalah ini core problemnya gangguan persepsi sensori halusinasi yang disebabkan dari isolasi sosial yang dapat menimbulkan efek resiko perilaku kekerasan kepada diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan verbal. Selanjutnya, penata laksanaan menciptakan lingkungan yang terapeutik, melaksanakan program terapi dokter, menggali permasalahan pasien, dan membantu mengatasi masalah yang ada. Memberi aktivitas pada pasien, melibatkan keluarga dan petugas lain dalam proses keperawatan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih Aribata atas penjelasannya. Selanjutnya tinjauan kasus akan dibacakan oleh Ayu Pratiwi. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya adalah tinjauan kasus. Adapun data yang didapatkan adalah inisial pasien bernama Tuan I, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 24 tahun, diagnosa medis skizofrenia, tanggal pengkajian 18 November 2020, alamatnya di Jalan Darussalam. Alasan masuk karena keluarga klien mengatakan bahwa 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2015, klien suka mengikuti tawuran atau berantem antar sekolah, sehingga klien merasakan membutuhkan perlindungan diri yang lebih, tetapi menggunakan cara dengan mengamalkan ajaran dari saudaranya atau bisa disebut dengan ilmu gaib. Seiring dengan berjalannya waktu, klien suka menyendiri di kamar dan terkadang suka berteriak seperti orang yang marah dan seringkali terlihat berbicara dan tertawa sendiri. Adapun pemeriksaan fisik yang didapatkan yaitu tekanan darahnya adalah 120/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,5 derajat, dan pernafasannya 20
20 kali per menit. Adapun tinggi badannya adalah 180 cm dan berat badannya 55 kg. Pohon masalah yang didapatkan pada kasus ini yang pertama, core problemnya adalah gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran yang disebabkan oleh isolasi sosial, harga diri rendah, dan coping keluarga inefektif. Gangguan persepsi sensori halusinasi dapat menyebabkan resiko perilaku kekerasan. Diagnosa pada kasus ini ada 5 diagnosa keperawatan. Yang pertama halusinasi pendengaran, yang kedua isolasi sosial, 3 harga diri rendah, keempat coping keluarga inefektif, dan kelima adalah resiko perilaku kekerasan. Masalah keperawatan yang pertama adalah gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran. Pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 18 November 2020, klien mengatakan mendengar suara-suara yang aneh berisi, "Ayo pergi dari rumah, ayo pergi." Klien mengatakan bahwa ketika sedang sendiri pada waktu pagi atau siang hari, klien suka mendengar suara aneh itu. Klien mengatakan bahwa lama suara kurang lebih 4 menit. Saat dilakukan observasi dan wawancara, klien tampak fokus pada satu titik, klien tampak bicara sendiri, dan klien tampak tertawa sendiri. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu isolasi sosial, pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 18 November 2020, klien mengatakan lebih suka menyendiri di kamar. Klien mengatakan tidak suka dan malas berbicara dengan orang lain. Saat dilakukan observasi dan wawancara, mata klien tidak fokus, saat bicara tidak ada kontak mata. Untuk masalah keperawatan yang ketiga yaitu resiko perilaku kekerasan, pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 18 November 2020, keluarga klien mengatakan suka berteriak-teriak seperti orang yang marah. Jika marah, klien biasanya suka membanting barang. Saat dilakukan observasi dan wawancara, klien tampak melotot, klien tampak marah, dan klien tampak membanting barang. Masalah keperawatan yang keempat yaitu coping keluarga inefektif. Pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 18 November 2020, klien mengatakan tidak diperhatikan oleh keluarganya. Saat dilakukan observasi dan wawancara, klien tampak tidak diperhatikan oleh keluarga dan tidak diurus oleh keluarga. Untuk analisa data, yang pertama didapatkan data subjektif, klien mengatakan suka mendengar suara-suara aneh yang berisi, "Ayo pergi dari rumah, ayo pergi." Lalu yang kedua, klien mengatakan bahwa ketika klien sedang sendiri pada pagi atau siang hari suka mendengar suara-suara aneh itu. Lalu klien mengatakan lama suara kurang lebih 4 menit. Adapun DO-nya yang pertama, klien tampak berbicara sendiri, lalu klien tampak tertawa sendiri, klien tampak fokus terhadap satu titik tertentu, dan klien tampak marah saat mendengar suara aneh itu. Masalah keperawatannya itu adalah halusinasi pendengaran. Untuk data yang fokus yang kedua, didapatkan DS, klien mengatakan lebih suka menyendiri di kamar, klien mengatakan tidak suka dan malas berbicara dengan orang lain. DO-nya yang pertama, klien tampak sering menyendiri, saat berbicara tidak ada kontak mata, dan mata klien tidak fokus. Masalah keperawatannya itu adalah isolasi sosial. Untuk data fokus yang ketiga yang dapatkan DS, klien mengatakan suka berteriak seperti orang yang marah. Lalu klien mengatakan suka membanting barang jika sedang marah. Adapun DO-nya yang pertama, klien tampak marah, klien tampak membanting barang-barang yang ada di sekitarnya saat marah, dan klien tampak melotot. Masalah keperawatannya itu resiko perilaku kekerasan. Adapun analisa data selanjutnya yaitu yang keempat, didapatkan DS, klien mengatakan lebih suka menyendiri di kamar, klien mengatakan keluarganya tidak memperhatikannya. Adapun DO-nya yaitu klien tampak sedih, klien merasa tidak memiliki penyakit gangguan jiwa, dan klien tampak mudah tersinggung. Masalah keperawatannya itu harga diri rendah. Untuk analisa data selanjutnya, didapatkan DS, klien mengatakan tidak diperhatikan oleh keluarganya. DO-nya yaitu klien tampak tidak diperhatikan dan klien tampak tidak diurus oleh keluarganya. Masalah keperawatannya itu coping keluarga inefektif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ayu Pratiwi atas penjelasannya. Materi selanjutnya adalah tindakan keperawatan pada halusinasi pendengaran yang akan dijelaskan
oleh diri saya sendiri. Tindakan keperawatan halusinasi pendengaran dilakukan SP pertama untuk pasien. SP1 untuk pasien itu yang pertama membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi halusinasi klien dengan mengobservasi tingkah laku klien terkait dengan halusinasinya. Jika klien sedang berhalusinasi, klasifikasi tentang adanya pengamalan halusinasi mengajarkan klien menghardik halusinasi dan mengajarkan klien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Pada pertemuan pertama dan kedua, tanggal 18 sampai 19 November, klien mengatakan suka mendengar suara-suara yang berisi, "Ayo pergi dari rumah, ayo pergi dari rumah." Klien mengatakan bahwa ketika sedang tidur pada pagi hari atau siang hari, suka mendengar suara adik. Klien mengatakan lama suaranya itu terdengar 4 menit. Saat ditanya, kontak mata klien kurang, klien tampak berbicara lambat, klien tidak dapat memulai pembicaraan, klien tampak kurang percaya diri, klien selalu mengatakan malu. Setelah perawat mengidentifikasi halusinasi yang dimiliki klien, yaitu halusinasi pendengaran, kemudian perawat mengajarkan klien menghardik halusinasi. Perawat selanjutnya menganjurkan klien untuk memasukkan kegiatan menghardik dalam jadwal kegiatan harian klien. Untuk evaluasinya, klien mengatakan mau mengenalkan dirinya. Klien mengatakan mendengar suara-suara yang mengajaknya pergi dengan suara "ayo pergi dari rumah". Klien mengatakan suara muncul ketika klien sendiri di kamar pada siang atau sore pada pagi hari. Klien mengatakan frekuensi suara satu kali sehari muncul kurang lebih 4 menit. Klien mengatakan bersedia memasukkan kegiatan menghardik dalam jadwal kegiatan harian. O-nya, klien tampak menjawab salam, klien tampak berbicara sendiri, klien tampak tertawa sendiri, klien tampak marah saat mendengar suara, klien tampak mengenal halusinasinya, klien tampak mau menyebutkan atau melakukan cara halusinasi, yaitu dengan cara menghardik. Masalah gangguan sensori persepsi halusinasi belum teratasi. Untuk P-nya, latihan menghardik sesuai dengan jadwal kegiatan harian. Lanjut SP2. SP2 pasien untuk klien yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien, melatih kemampuan kedua klien, dan menganjurkan klien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Pada pertemuan ketiga dan keempat, tanggal 20 sampai 23 November, perawat mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. Perawat selanjutnya melatih klien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Perawat menganjurkan klien untuk memasukkan dalam kegiatan jadwal harian klien. Klien tampak senang dan juga kooperatif. Untuk evaluasinya, klien mengatakan jika suara itu muncul dapat dikontrol dengan cara menghardik halusinasi, bercakap-cakap, namun klien belum bisa untuk melakukan kegiatan. Klien mengatakan bersedia memasukkan kegiatan ke dalam jadwal kegiatan harian. Klien tampak berbicara sendiri, klien tampak tertawa sendiri, klien tampak menutup telinga. Masalah gangguan sensori persepsi halusinasi belum teratasi. Latihan mengendalikan halusinasi dengan cara melakukan kegiatan yang biasa dilakukan klien. Lanjut ke SP3. SP3 untuk klien yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. Perawat melatih klien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan yang biasa dilakukan klien. Selanjutnya, perawat menganjurkan klien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Pada pertemuan kelima, tanggal 24 November, perawat mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. Perawat selanjutnya melatih klien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Perawat menganjurkan klien untuk memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Klien tampak berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan juga tampak menutup telinga. Untuk evaluasi dari SP3, klien mengatakan jika suara muncul dapat dikontrol dengan cara menghardik, bercakap-cakap, dan melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh klien. Klien tampak mau melakukan jadwal kegiatan. Klien tampak mau menyebutkan 3 cara mengontrol halusinasi, yaitu dengan menghardik, bercakap-cakap, dan juga melakukan kegiatan. Masalah gangguan sensori persepsi halusinasi belum teratasi. Latihan mengendalikan halusinasi dengan cara melakukan kegiatan yang biasa dilakukan klien.
Lalu untuk diagnosa kedua, isolasi sosial, dilakukan SP1 untuk klien, yaitu membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi penyebab isolasi sosial klien, mendiskusikan klien dengan keuntungan berinteraksi dengan orang lain, mendiskusikan dengan klien tentang kerugian tidak berkomunikasi dengan orang lain, menganjurkan klien memasukkan ke dalam jadwal harian, mengajarkan klien berkenalan dengan satu orang, dan juga berbincang-bincang itu dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Pada pertemuan keempat dan kelima tanggal 23 sampai 24 November, perawat melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan yang telah dibuat. Perawat menjelaskan pentingnya berinteraksi dengan orang lain, keuntungan dan kerugian bila berinteraksi dengan orang lain. Saat diajak komunikasi, klien tampak kooperatif, tetapi mata klien tampak kurang kontaknya. Klien tampak menyendiri di kamar. Klien saat diajak berbicara terkadang suka melamun. Klien mengatakan malu untuk berkenalan, tetapi mau untuk diajarkan cara berkenalan. Klien mengerti dan mampu mengulangi dengan benar cara berkenalan, tetapi kurang bersemangat. Perawat menganjurkan klien memasukkan ke dalam kegiatan jadwal harian, yaitu dengan cara berkenalan dengan orang lain. Evaluasinya, klien mengatakan malu untuk berkenalan, klien mengatakan suka ditemani jika keluar, klien mengatakan nama saya adalah kontak mata klien tampak kurang, klien mau diajak berjabat tangan, klien tampak menunduk. Masalah isolasi sosial belum teratasi. Lalu lanjut ke SP2, identifikasi penyebab isolasi sosial, latihan cara berkenalan. SP2 pasien untuk klien itu mengevaluasi jadwal kegiatan harian, memberikan kesempatan klien mempraktekkan cara berkenalan dengan satu orang, dan membantu klien memasukkan kegiatan berbincang-bincang dengan orang lain sebagai salah satu kegiatan harian. Pada pertemuan ke-6 tanggal 25 November, perawat mengevaluasi kemampuan klien dalam berkenalan dengan orang lain. Selanjutnya, perawat memberikan kesempatan klien untuk berkenalan secara langsung dengan salah satu teman sekamar klien, menganjurkan klien untuk memasukkan kegiatan berbincang-bincang dalam jadwal kegiatan harian. Evaluasinya, klien mengatakan nama saya I kepada teman sekamarnya. Klien mengatakan masih malas bersosialisasi. Klien tampak berjabat tangan dengan teman sekamarnya. Kontak mata saat menyebutkan nama ada, tetapi hanya sebentar. Masalah isolasi sosial belum teratasi. Klien mempraktikkan berkenalan dalam kegiatan sehari-hari. Lanjut ke DX ketiga, yaitu harga diri rendah. SP1 untuk klien membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien, membantu klien menilai kemampuan yang masih dapat dilakukan, membantu klien memilih kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan klien, melatih klien sesuai kemampuan yang dipilih, memberikan pujian terhadap keberhasilan klien, menganjurkan klien memasukkan ke dalam jadwal harian. Pada pertemuan kelima tanggal 24 November, klien mengatakan suka menyendiri di kamar, klien mengatakan merasa malu, klien mengatakan bisa naik motor. Saat ditanya, kontak mata klien kurang dan berbicara klien tampak lambat. Klien tidak dapat memulai pembicaraan. Klien tampak kurang percaya diri, klien selalu mengatakan dirinya malu. Setelah perawat mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki untuk dinilai kemampuan yang masih dapat dilakukan, kemudian memilih kegiatan yang klien yang dapat dilatih. Klien memilih menyapu selama menjalankan perawatan. Perawat selanjutnya menganjurkan klien untuk memasukkan kegiatan menyapu dalam kegiatan harian. Evaluasinya, subjeknya klien mengatakan senang bersih-bersih, salah satunya menyapu. Klien mengatakan bersedia memasukkan kegiatan bersih-bersih menyapu dalam kegiatan harian klien. Klien mengatakan nama dia adalah I. Objektifnya, klien tampak senang jika dipuji, kontak mata klien ada. Masalah harga diri rendah belum teratasi. Latihan kemampuan klien yang dimiliki sesuai dengan latihan kemampuan yang dimiliki klien sesuai dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Lanjut SP2.
Lalu SP2 untuk klien yaitu mengevaluasi jalur kegiatan harian klien, melatih kemampuan kedua klien, dan juga menganjurkan klien memasukkan ke dalam jadwal harian. Pada pertemuan ke-6 tanggal 25 November, perawat mengevaluasi kemampuan klien dalam menyapu. Klien masih ingat cara menyapu dengan benar. Perawat selanjutnya melatih kemampuan klien yang kedua, yaitu klien merapikan tempat tidur klien. Perawat menganjurkan klien untuk memasukkan jadwal kegiatan merapikan tempat tidur ke dalam jadwal harian klien. Klien tampak senang dan juga berkemampuan positif untuk evaluasinya. Klien mengatakan senang bersih-bersih, salah satunya adalah menyapu. Klien mengatakan senang merapikan tempat tidur ya. Klien mengatakan bersedia memasukkan kegiatan menyapu dan merapikan tempat tidur ke dalam jadwal kegiatan harian. Klien tampak ada kontak mata, klien tampak senang jika dipuji, dan namun klien tampak kurang bersemangat. Masalah teratasi, evaluasi jadwal kegiatan harian klien. Hambatan dari kasus kita yaitu pada kasus ini klien tampak kurang kooperatif sehingga sulit diajak berbicara karena kontak mata klien juga kurang dan klien juga mudah tersinggung. Pengkajian diperoleh bahwa kesimpulan dari kasus kita, pengkajian diperoleh bahwa klien mengalami beberapa masalah keperawatan, diantaranya gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran, isolasi sosial, resiko perilaku kekerasan, dan juga coping keluarga inefektif. Pada core problem klien saat ini adalah halusinasi. Klien mengatakan suka mendengar suara-suara yang berisi, ayo pergi dari rumah saat sedang sendiri pada pagi atau siang hari. Durasinya kurang lebih 4 menit. Klien mengatakan lebih suka sendiri di kamar, lebih malas untuk berbicara dengan orang lain. Keluarga juga mengatakan kalau klien sering berteriak-teriak jika marah. Keluarga mengatakan klien jika marah suka membanting barang, dan juga klien mengatakan tidak diperhatikan oleh keluarga. Diagnosa perawatannya adalah penilaian kesimpulan yang dimiliki dari pengkajian yang penulis angkat pada kasus anak Puan I ini adalah halusinasi sosial, isolasi sosial, RPK, dan juga coping keluarga inefektif. Implementasi yang dilakukan dengan memberikan SP1 sampai SP4 halusinasi, SP1 sampai SP3 isolasi sosial, SP1 sampai SP5 resiko perilaku kekerasan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.